karena itu kamu dengan Bu Female pariwisata Bu Iya, Asri. iya Ibu. Iya Ibu. Iya Ibu. Non sudah. Silakan dimulai Bapak Ibu kegiatannya. Oh iya, baik Ibu. Pak Ari? Iya Ibu, siap Ibu. Pak Ari skenario. Bagaimana Ibu? Pak Ari skenario duluan kah atau beta punya? Ibu punya saya duluan Ibu. Oke, berarti beta Mana? sebagai coach kan? Boleh Bu ya. Ya, Ibu Pak sebagai coach ya. Ya, oke Bu. Ya. Oke, siap. Yang ini mas kedua. Iya. Pindah sih itu. Ganti dia Bu itu dong. Bisa Pak Ari? Bisa Bu, bisa Bu. Boleh. Ya. Skenarionya dari Pak duluan. Oke, siap Ibu. Oke, baik Bu, kata bisa mulai. Sudah siap Ya. Pak? Ya. Selamat siang Bu Female. Siang Pak Ari. Oh. Maaf mengganggu Ibu. Bu, kalau boleh tahu kok Ibu tampaknya murung sekali. Ada apa ya Bu? Terlihat sekali ya Pak kalau saya murung. Iya Ibu, iya. Wajah Ibu menjelaskan kalau Ibu itu tidak bersemangat begitu. Iya ini Pak Ari, saya merasa kelas saya itu seperti monoton. Siswa tidak bersemangat dalam belajar. Oh, seperti itu ya Bu. Ibu punya waktu sebentar ya Bu, untuk kita ngobrol-ngobrol sedikit Bu. Boleh Pak? Ya. Baik Bu, kita ngobrolnya di perpus saja ya Pak ya Bu. Iya, siap Pak. Supaya Bisa. suasananya kan biar lebih hening begitu Bu. Iya, boleh Pak. Oke, baik Bu.
Ibu, mohon maaf Ibu, kelihatannya di akhir-akhir ini setiap keluar kelas, Ibu tampak murung sekali. Memangnya apa ya yang membuat Ibu murung? Iya, Pak. Akhir-akhir ini saya merasa resah karena pembelajaran kelas saya seperti monoton. Kok siswa di kelas saya tidak bersemangat kalau saat belajar, Pak? Oh, seperti itu ya Bu. Baiklah Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan setelah dari ngobrol-ngobrol kita ini Bu? Saya ingin mendapatkan solusi, Pak, untuk pembelajaran di kelas. Apakah mungkin saya ini punya teknik mengajar yang salah sehingga siswa saya itu tidak bersemangat dalam belajar, Pak? Oh, baik Ibu, semoga dengan pembicaraan kita kali ini, Ibu bisa mendapatkan solusi atas kesalahan dan semoga ini hasil dari ngobrol kita ini bisa membantu Ibu. Tadi Ibu mengatakan bahwa kelas Ibu monoton ya, dan siswa Ibu tidak bersemangat. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat itu dan Ibu bisa sampaikan bahwa kelas Ibu seperti itu? Iya, Pak, karena terlihat sekali ketika pembelajaran saya, siswa itu terlihat tidak aktif. Karena begitu saya minta pendapat saat saya memberikan materi, itu siswa tidak banyak yang mengangkat tangan, Pak. Kemudian ada beberapa siswa yang malas, Pak, selama mengikuti pembelajaran saya. Sepertinya metode mengajar Ibu itu gimana ya sebelumnya? Sampai kelihatan siswanya seperti itu. Iya, Pak, selama ini saya menggunakan metode ceramah. Seperti itu. Nah, ceramah itu ada beberapa metode lain yang mungkin bisa Ibu gunakan untuk pembelajaran di kelas. Misalkan berdiskusi atau memecahkan masalah. Sehingga siswa itu mereka tidak membosankan begitu. Nah, kalau Ibu nampaknya tinggal ceramah berarti siswa juga mau berbicara takut, ini takut. Cobalah Ibu membuat perubahan dalam pembelajaran seperti itu, Bu. Mungkin mencoba metode yang lain. Iya, Pak. Metodenya seperti apa ya, Pak? Ya, metodenya itu kalau bisa Ibu boleh saya usul ya, Bu. Ibu Oh, diantaranya boleh, itu Pak, ada boleh. diskusi kelompok, pemecahan masalah, dan proyek. Nah, apakah Ibu bisa mencoba salah satu metode daripada yang ada itu, Ibu? Iya, Pak, kalau menurut saya, memang benar ceramah ini, bagus juga, tetapi, membuat siswa merasa tidak aktif, merasa malas, Pak. Nah, Mungkin saya bisa mencoba diskusi kelompok, Pak, ya? iya. Coba Ibu mencoba saja untuk salah satu metode yang tadi saya sampaikan. Mungkin metodenya dirubah menjadi metode diskusi kelompok atau pemecahan masalah, Bu. Iya, Pak. Ya. Nah, kalau menurut saya Ibu bisa menggunakan metode lainnya ya seperti diskusi kelompok, pemecahan masalah dan proyek. Nah, itu nantinya Ibu bisa sesuaikan dengan materi yang akan Ibu ajarkan nantinya. Nah, Baik, Pak, saya bisa menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok tadi yang Pak bilang. Kemudian, saya akan membuat pertanyaan yang membuat siswa nanti mencari jawabannya. Begitu ya, Pak? iya, mantap sekali, Bu. Nah, saran saya, Bu, kalau bisa di setiap kali kalau memangnya Ibu lihat siswa nampaknya sudah mulai membosankan, Ibu bisa lakukan satu teknik yang namanya ice breaking. Nah, mungkin dengan ice breaking ini siswa membangkitkan semangat siswa, Bu. Baik, Pak, nanti saya akan coba menggunakannya. Oke, Bu. Nah, kira-kira Ibu apa yang Ibu bisa lakukan setelah ini untuk membuat kelas Ibu yang tadinya monoton bisa aktif kembali, Bu? Rencana saya, Pak, dari RPP dulu, Pak. RPP-nya saya gunakan metode yang tadi Pak usulkan, ada diskusi kelompok dan juga saya bisa gabungkan dengan pemecahan masalah. Kemudian di dalamnya ada pertanyaan yang saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa mencari jawaban atas permasalahan tersebut. Ya, bagus sekali, Bu. Nah, setelah RPP itu apa lagi, Bu, kira-kira yang akan Ibu lakukan, Bu?
Saya juga akan menggunakan ice breaking yang tadi Pak katakan dalam pembelajaran saya berikutnya. Iya, hebat sekali, Bu. Saya memberikan apresiasi dan ide yang Ibu rencanakan, Bu. Iya Pak, sekarang saya sudah merasa lega karena saya mendapatkan gambaran dari apa yang Pak katakan tadi, ide, jawaban, tentang apa yang saya resahkan dalam beberapa hari ini. Syukurlah, Bu, kalau Ibu sudah merasakan lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya akan menggunakan metode pembelajaran lainnya yang tadi sudah diusulkan oleh Bapak dengan memodifikasi RPP. Kemudian saya akan melakukannya di pembelajaran berikutnya. Ada juga saya menggunakan refleksi untuk membangkitkan semangat siswa. Iya, Bu. Ya, baguslah, Bu. Kira-kira kapan ya Ibu mulai menjalankan rencana itu, Bu? Minggu depan Pak, pada hari Rabu kebetulan jam pelajaran saya. Apakah ada teman sejawat yang bisa membantu Ibu pada saat Ibu mau melakukan kegiatan itu, mau melakukan proses pembelajaran itu, Bu? Iya Pak, ada Ibu Ria bisa membantu saya dalam menyusun RPP untuk memodifikasi tadi dan juga memberikan saya saran dengan ice breaking karena beliau memang sudah punya teknik untuk bidang ice breaking. Baik, Ibu, semoga rencana itu dapat terlaksana dan pembelajaran di kelas Ibu akan lebih bersemangat lagi, Bu. Baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan ini untuk minggu depan. Ya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Ibu, nanti kita bicarakan lagi ya Bu setelah Ibu sudah melaksanakan rencananya. Baik Pak, dengan senang hati. Saya permisi kembali ke ruang guru Pak. Ya Ibu, silakan. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama Ibu. Selanjutnya Pak Ari, Ya. Pak Ari dengan Beta dulu atau Ibu Asni dulu? Beta dengan Ibu dulu apa supaya selesai satu baru pindah ke satu. Oke, siap. Oke Bu. Selamat siang Bu Female. Ibu sedang apa ya? Siang Pak Ari. Kebetulan saya sedang memeriksa tugas siswa ini. Bagaimana Pak? Ya, maaf Bu kalau saya mengganggu waktunya sebentar Bu. Boleh ya? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Tentu saja Pak, boleh. Kebetulan saya sudah selesai periksa tugasnya. Oh iya Bu, di sini saja ya Bu? Iya, di sini saja Pak. Mari kita duduk santai, nyaman, agar pembicaraan kita juga nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Silakan Pak. Ya, terima kasih ya Bu. Tapi omong-omong. Oke Pak, ngomong-ngomong apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Kelihatannya serius sekali Pak. Iya Bu, akhir-akhir ini saya dilanda keresahan Bu. Dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan saya yang saya alami saat ini Bu. Baiklah Pak, semoga dengan pertemuan kali ini Bapak mendapatkan solusi atas keresahannya dan semoga saya bisa membantu ya Pak. Coba Bapak ceritakan apa yang membuat Pak Ari merasa resah saat ini. Ya, begini Bu, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini Bu. Ketidakdisiplinan yang bagaimana Pak hingga Pak Ari mendapatkan teguran? Coba Bapak bisa jelaskan detail peristiwanya. Ya, kemarin saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan. Jadi kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini.
Padahal setiap kali saya datang terlambat, saya selalu meminta izin walaupun hanya via WA. Itu Bu yang membuat saya resah Bu. Lalu menurut Bapak, alasan apa yang membuat Bapak Ari ini datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan Bu, tapi saya punya alasan yang jelas. Yang pertama, saya dibebankan dengan berbagai pekerjaan di rumah. Yang kedua, dengan tugas-tugas tambahan yang ditujukan kepada saya dari sekolah. Sehingga meskipun saya bangun pagi, tetap saja saya selalu terlambat. Tapi tak setiap hari, Bu. Oh Meskipun saya begitu. terlambat, saya selalu minta izin via WA atau via telepon, Bu. Seperti itu, Bu. Oh begitu masalahnya ya Pak. Menurut Pak Ari sendiri, apakah Bapak melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak Pak? Iya. Menurut saya, iya sih. Saya melanggar, tetapi dalam hal ini saya juga selalu minta izin dulu, Bu, sebelum saya terlambat. Setelah saya mengetahui bahwa ini sudah jam terlambat, makanya saya selalu menghubungi lewat SMS atau WA kepada ibu kepala sekolah bahwa saya terlambat, seperti itu, Bu. Oh iya, kalau menurut saya ya Pak, kalau datang terlambat sekali, 2 kali, mungkin kepala sekolah atau pimpinan itu akan memaklumi. Setiap manusia kan pernah juga ya Pak, setiap guru, pegawai juga pernah melakukan, keterlambatan. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau akan tegas Pak, karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah memang harus ditegur, ya kepala sekolah harus profesional. Jadi harus ditegur, apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu apa yang menjadi keresahan Bapak? Ya, Bu Femel betul, Bu. Saya merasa kurang disiplin ya, Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya gimana ya? Saya ditegur itu saya tidak menerima gitu. Oh Tetapi begitu ya Pak. ya, ditegur sih. Nah, ya, Bapak tidak menerima? iya. Dan di Oh, situ saya juga sedikit bentah kepala sekolah. Jadi hal itu yang membuat saya menjadi resah, Bu. oh begitu Pak. Jadi Pak Ari ini kurang disiplin, terus sering datang terlambat, jadi Bapak ditegur oleh kepala sekolah, dan resahnya ini karena kepala sekolah Pak Ari kurang terima apa yang disampaikan oleh kepala sekolah, alasan dibalik Iya. Pak Ari terlambat. Jadi menurut Bapak bagaimana dengan sikap yang mengenai hal tersebut? Iya. Seharusnya saat itu saya menerima. Kemarin itu waktu saya ditegur itu, saya sudah menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan ini memang salah. Tapi kemarin itu saya sedikit terbawa emosi, Bu, karena saya bingung apa yang selanjutnya harus saya lakukan, begitu, Bu. Ya. Karena saya terbeban dengan pikiran, Bu. Saya harus mengerjakan saya harus mengerjakan dapur, mana mau ngurusin yang hal yang di rumah. Nah, itu yang membuat saya tidak terima dan terbawa emosi pada saat ditegur oleh kepala sekolah. Ya baik Pak, Nah, makanya, tugas Bu, saya butuh solusi dari ibu. iya Sehingga setelah ini apa yang bisa saya lakukan seperti itu, Bu. iya, tugas Bapak, benar-benar, kompleks ya Pak ya. Iya. Baik Pak, apa yang Bapak akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bapak? Iya. Gini Bu, rencananya saya ingin menemui kepala sekolah untuk minta maaf agar tidak ada kecangguhan antara saya dan kepala sekolah, Bu. Seperti itu, Bu. Iya Menurut Ibu bagaimana kira-kira, Bu? iya iya Pak, saya mengapresiasi sekali langkah yang Bapak akan ambil ya, rencana Bapak ini saya mengapresiasi sekali karena, kita sebagai manusia, menyadari dengan kesalahan kita, kita harus meminta maaf atas apa yang sudah kita terlanjur buat. Lalu bagaimana Bapak memperbaiki masalah kedisiplinan Bapak? Nah, itulah Bu yang saya bingung. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin? Tapi ini juga masalah nenek saya juga sudah tua. Terus Iya, kalau saya sudah bangun pagi, urusin itu, terus mhm. matanya juga masih ngantuk lagi. Nah, ini mungkin saya bingung, Bu. Kira-kira bagaimana ya, Bu? Oke Pak Ari, menurut Pak Ari,
apa kekuatan yang ada di diri Pak Ari untuk bisa mengatasi hal ini? Ya, saya terbiasa bangunnya pagi, Bu. Nggak Bangun terlalu pagi. sudah terbangun ya. Oke Pak, itu bagus Pak. Kalau bangun pagi, artinya Pak Ari bisa menyiapkan keperluan lebih awal. Jadi nanti keperluan yang tadi Pak Ari bilang karena harus mengurus nenek dulu, nah itu harus Pak Ari lakukan di awal pada saat bangun pagi sebelum berangkat sekolah. Oh iya, Bu. Betul apa yang Ibu katakan. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya bisa merasa lega karena jujur saja saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah, kinerjanya turun. Iya Pak, benar sekali ya Pak ya. Tapi Ya. syukurlah kalau Bapak sudah merasa sedikit lega. Lalu dari apa yang Bapak Ari rencanakan tadi ya, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Ya. Mengenai hubungan dengan kepala sekolah ya, Bu? Ya. Kalau mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf. Baik. Saya besok dan masalah kedisiplinannya ke depan saya akan lebih awal datang ke sekolah, Bu. Bagus sekali Pak, itu ide yang paling bagus. Semoga dapat terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Amin. Terima kasih Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita, Bu. Amin, amin. Pak Ari nanti kita akan ketemu lagi minggu depan ya Pak. Saya ingin mendengar apa yang sudah Bapak rencanakan tadi, Bapak lakukan. Nanti kita bicara lagi untuk minggu depannya. Bagaimana Pak, bisa ya? Baiklah Bu, terima kasih Bu. Ya, oke Pak Ari, terima kasih sudah mengobrol. Sama-sama Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ibu As nih. Ibu As. Halo, iya ada. Ibu As, bagaimana? Sudah bisa? Ibu Vina. Ya. Tadi beta rekam tadi Ibu ketemu percakapan pertama itu kayaknya dia tak putus yang Ibu punya. Oke. Iya. Ya. Tapi apa kan? Nanti kan Ibu pasti ada bagikan lagi ya. Iya. Boleh. Jadi beta rekam sekali kamu kayak Ibu As punya nih. Ya, oke siap. Iya. Siap. Iya, rekam juga, tetap bisa. Oke, nanti kita bagikan. Ya, 1, Oke, 2. siap. Iya, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana? Iya, saya juga baik Bu. Terima kasih. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Female hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang manajemen diri. Mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit tentang apa yang ingin Ibu diskusikan dengan saya hari ini. Tentu saja Ibu, saya akhir-akhir ini merasa sering kewalahan dengan tugas-tugas yang harus saya selesaikan di sekolah. Rasanya seperti tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan semuanya Ibu. Iya. Terima kasih Bu sudah mau berbagi dengan saya. Nah, itu merupakan salah satu masalah Bu yang sering kita alami. Mungkin saya juga pernah mengalami hal yang seperti yang Ibu alami. Kira-kira apa penyebabnya Bu sehingga Ibu merasa sering kewalahan? Saya rasa salah satunya adalah saya ini Bu sering menunda-nunda pekerjaan. Kadang saya merasa bingung harus mulai dari mana, sehingga akhirnya tidak mengerjakan apa-apa. Iya, saya mengerti Bu. Nah, salah satu masalah yang kita hadapi itu juga adalah sering menunda-nunda pekerjaan. Mungkin dengan menunda-nunda pekerjaan kita akan semakin banyak, Bu. Nah, mungkin ada hal-hal yang membuat Ibu sering menunda-nunda pekerjaan. Apa ada hal-hal yang sering Ibu lakukan sehingga sering menunda-nunda, Ibu sering menunda-nunda pekerjaan Ibu?
Biasanya sih Bu, saya mulai dengan hal-hal kecil seperti memeriksa email, terus media sosial, kemudian waktu berlalu begitu saja dan tugas utama itu belum tersentuh. Jadi kadang-kadang suka main HP terlalu keasikan, nonton TV juga keasikan, akhirnya tugasnya ditunda terus-terus dan tidak dikerjakan. Begitu Ibu. Oh iya, ya Ibu itu merupakan masalah yang umum ya bagi kita. Mungkin kalau kita sudah berhadapan dengan media sosial, kita sudah sampai lupa waktu ya Bu ya. Mungkin sering seperti itu. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan hal-hal itu? Hal-hal yang bisa menunda pekerjaan Ibu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir Ibu, berbicara mengenai tanggung jawab itu yang pastinya merasa bersalah karena tidak tertanggung jawab akhirnya. Iya Bu. Kemudian, seharusnya juga saya lebih produktif Ibu. Iya, menarik sekali Bu. Mungkin Ibu menyadari dan merasa bersalah ya karena apa yang sudah Ibu lakukan itu tidak memprioritaskan tugas utama kita. Nah, kira-kira apa yang harus Ibu lakukan atau apa yang bisa membuat Ibu fokus dalam melaksanakan tugas utama Ibu? Iya ada beberapa kali sih biasanya saat saya membuat daftar tugas dan memprioritaskan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi saya sering buat catatan Ibu, karena memang saya juga orangnya pelupa. Jadi saya sering buat catatan begitu Ibu, apa yang harus saya lakukan. Kalau kepala Iya, Bu. sekolah memberikan tugas, langsung saya catat Ibu supaya saya bisa lebih fokus mana tugas yang harus didahulukan. Ya, mungkin itu salah satu ide yang bagus untuk Ibu terapkan. Mungkin dengan membuat daftar kegiatan selama sehari bisa membuat Ibu lebih konsisten dalam mengerjakan tugas. Mana yang harus Ibu dahulukan dan mana yang harus Ibu kesampingkan dulu. Jadi mungkin itu salah satu eh, apa? Mungkin itu salah satu cara ya Bu untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi dengan membuat daftar kegiatan. Iya Ibu, benar sekali. Kalau menurut saya itu, saya terbantukan dengan membuat daftar tadi yang saya bilang itu. Ya. Jadi setiap malam itu sebelum tidur, saya selalu buka, hal-hal yang berkaitan dengan hari ini, dari pagi sampai pulang sekolah itu, apa yang harus saya lakukan, tugas apa yang diberikan oleh kepala sekolah atau mungkin tugas saya sebagai guru untuk mengajar, apa hal-hal yang harus saya siapkan untuk besoknya itu saya catat di, kertas atau buku. Saya punya buku kecil Ibu yang saya gunakan untuk mencatat hal-hal tadi, sehingga saat tiba saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan besoknya, gitu. Nah, itu ide bagus, Bu. Saya punya saran untuk Ibu, mungkin kita boleh coba membuat daftar kegiatan itu selama 1 minggu ke depan ini. Kita melihat kegiatan apa yang Ibu buat, kita melihat perkembangannya, Bu, selama seminggu dengan daftar yang nantinya Ibu buat. Boleh, Ibu ya? Boleh Bu. Oke, kita buat progresnya selama 1 minggu. Kegiatan-kegiatan Ibu yang akan Ibu lakukan dari pagi sampai dengan malam untuk kegiatan selama 1 minggu ini, Bu. Nah, Ibu mungkin ada lagi yang ingin Ibu tanyakan kepada saya atau ada lagi yang ingin Ibu share cerita-cerita? Saya rasa itu untuk sementara aja Ibu, cukup untuk yang sekarang ya Ibu, karena, saya, sudah dapat tadi itu dengan membuat daftar dan nanti, saya lihat hasilnya nanti bagaimana. Iya, iya Ibu, nanti kita lihat hasilnya 1 minggu ke depan lagi ya Bu. Baik Ibu, Ya, sampai ketemu Ibu. sampai ketemu Sampai lagi ketemu Bu, terima lagi. kasih. Sama-sama Ibu.
Pak Ari. Belum sholat asar kan? Pak Ari. Mau balik pulang kan? Pak Ari. Ya, Bu. Baik. Tidak lupakan nyalain mikrofon ya. Balas kan, karena di sini punya suara stop, bekas mati speaker ini. Oh iya, ini sudah selesai. Oke, Bu. Jadi, Iya, jadi masing-masing sudah jadi coach kan? iya. Iya. Mau balik kah Ibu As sebagai yang jadi ini kan? Iya, tapi nanti pakai apa yang tadi saja begitu. Oh iya iya. Pakai meta masalah itu saja kah? Iya, bagaimana bisa kah? Bagi saja. Boleh boleh. Oh iya, pakai saja itu sudah kah? Ya. Oke. Kabar. Oke. Pak Ari sudah bisa direkam atau masih dalam proses rekaman ini? Oke Bu, lanjut. Selamat pagi Bu Asni, bagaimana kabar Ibu hari ini? Pagi Bu, baik. Terima kasih Bu. Bagaimana dengan Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, kalau saya luar biasa. Alhamdulillah baik. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Ibu ya. Saya senang bisa bertemu lagi dengan Ibu Asni untuk membahas Ya. sendiri. Ibu bisa diceritakan sedikit situasi apa yang ingin Ibu diskusikan dengan saya? Iya, tentu saja Bu. Di sini ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Saya punya masalah Bu. Di sini saya sering kewalahan dengan tugas-tugas dari sekolah. Saya tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah itu tepat waktu. Saya kewalahan Bu. Mungkin saya tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan semuanya Bu. Seperti itu ya Ibu As ya. Iya Bu. Terima kasih Bu sudah berbagai sedikit ceritanya. Itu masalah yang bukan hanya Ibu Asni sendiri, Bapak Ibu guru di sekolah lain pun pasti punya masalah, pernah mengalami masalah seperti Ibu. Itu yang sering dialami ya banyak orang, bukan hanya Iya, kita Bu. sebagai guru, tetapi juga profesi lainnya. Kadang kita suka kewalahan Bu dengan pekerjaan yang diamanahkan untuk kita. Apa yang menurut Ibu menjadi penyebab utama rasa kewalahan? Iya, mungkin saya rasa yang menjadi penyebabnya masalah kewalahan saya ini yaitu saya sering menunda-nunda pekerjaan Bu. Saya bingung Bu, sebenarnya mau memulai dari mana sampai akhirnya saya tidak mengerjakan apa-apa Bu. Oke, saya mengerti Bu ya. Penundaan pekerjaan ini memang menjadi kendala besar Ibu. Apalagi kalau kita sudah pada mood yang tidak enak. Ya. Kita sebagai seorang perempuan atau seorang wanita ini kadang moodnya lebih labil daripada pria, ya, laki-laki. Mari kita coba lihat lebih dekat Ibu, apa yang biasanya Ibu lakukan ketika mulai merasa bingung dan menunda. Iya, di sini saya sering ketika saya tidak melakukan apa-apa Bu, saya sering melihat media sosial seperti membuka email, kemudian mengecek HP, lihat media sosial di HP. Itu saya lakukan sampai saya lupa waktu, Bu. Sehingga hal-hal yang seharusnya saya prioritaskan itu tidak saya kerjakan karena waktu saya itu telah habis dengan saya mengerjakan hal-hal yang mungkin hal-hal yang bukan hal yang utama bagi saya, Bu, bagi pekerjaan saya, Bu.
Itu saja. Iya Ibu, itu pola umum ya kalau kita lihat, bukan Iya, Ibu saja, semua orang pasti begitu. Apabila otak kita itu sudah, tubuh kita ini Ibu, itu dia merespon, merefleks. Jadi apabila kita sudah jenuh, otak kita sudah, dalam posisi yang padat ya, sudah penuh, itu akan otomatis kita cari, lingkungan yang enak, yang enak. menyenangkan. Iya. Iya, Bu. Salah satunya, ya karena kita hidup di teknologi ini, Bu, jadi salah satunya adalah HP tadi. Ya, jadi kira-kira Ibu dari hal-hal itu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukannya? Ya, sebenarnya setelah saya melakukan hal itu, saya sendiri merasa bersalah, Bu, pada diri saya. Kenapa saya harus melakukan hal itu? Saya tidak memprioritaskan pekerjaan saya lebih dahulu. Saya memprioritaskan hal-hal yang tidak produktif seperti itu, sehingga pekerjaan utama saya itu terbengkalai, Bu. Jadi, nah itulah memunculkan timbul kewalahan dalam mengerjakan tugas-tugas saya, Bu. Iya, menarik Ibu ya. Kompleks sekali kalau, berbicara tentang tugas yang banyak, kemudian, bukan hanya di sekolah ya Ibu ya, di rumah juga kita punya tugas juga. Jadi Ibu menyadari bahwa pola ini, dan Ibu juga merasa bersalah. Apakah, ada saat di mana Ibu itu berhasil mengatasi penundaan itu? Apakah ada yang beda? Iya, sebenarnya ada. Pernah saya mencoba untuk melakukan daftar kegiatan, Bu. Saya membuat daftar pada malam hari, kegiatan apa yang harus saya lakukan dari pagi sampai kembali malam lagi. Nah, itu sudah pernah saya buat dan itu sangat terbantu sekali, Bu, dalam kegiatan saya sehari-hari. Hmm. Ya, itu bagus sih, Bu. Salah satu teknik yang Ibu lakukan itu, saya juga pernah menerapkan, sepertinya membuat daftar, tugas ini membantu kita, sedikit membantu walaupun, ada beberapa juga yang, merasa, tidak efektif. Tetapi kalau saya sendiri, Ibu, sudah pernah menerapkan itu, dengan banyaknya tugas, jadi kita bingung nih mau dikerjakan yang mana, tiba-tiba sudah lupa apa ya tadi yang disampaikan. Iya, Nah itu. Jadi, dengan daftar itu bagus Ibu, supaya kita lebih teratur. Apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan ya, kalau Ibu dapat lebih konsisten dalam menggunakan metode tadi? iya, mungkin Bu di sini saya akan mencoba lagi untuk membuat daftar. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, pada malam hari saya mencoba untuk membuat daftar kegiatan saya selama 1 hari ini, apa yang harus saya lakukan. Mungkin di sini saya akan mencoba melakukannya selama 1 minggu ini, Bu. Apakah berhasil atau tidak? Ide yang bagus sekali Ibu Asni. Saya mengapresiasi sekali apa yang sudah Ibu rencanakan. Tadi kita berbicara untuk 1 hari, Ibu sudah mau merencanakannya selama 1 minggu. Bagus sekali Iya, Ibu. Bagaimana jika kita coba langkah yang tadi ya, yang iya, sudah Bu. Ibu sampaikan bahwa kita membuat daftar tugasnya itu selama 1 minggu. Baik Ibu, minggu depan kita bertemu lagi untuk lihat perkembangannya Ibu. Iya. Apakah hal lain hal lainnya yang ingin Ibu tambahkan atau Ibu sampaikan? Tidak ada, Bu. Untuk sementara itu saja yang saya ingin diskusikan dengan Ibu. Oke, baik. Minggu depan kita cek progresnya, semoga mendapatkan, progres yang naik dan positif. Ya, Jika Bu. ada kesulitan yang ingin Ibu diskusikan sebelumnya, jangan ragu Ibu, saya siap. Ibu silahkan menghubungi saya dan kita juga akan mengobrol seperti ini. Semoga sukses dan saya yakin Ibu bisa melakukannya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Ibu Asni. Sampai ketemu lagi, Bu. Ya Ibu, mari. Mari. Oke, Bu. Siap. Ini yang bawa kesianan tak putus. Iya, mudah-mudahan yang Yang di Fasil aman kah? Aman. eh,
Kalau yang tadi bahas yang pertama itu lebih cilaka. Yang bagus yang ini dia full semua. Oh.